Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Kedua kalinya, tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Pemirsa Beranda Dakwah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, Beranda Dakwah telah kehadiran seorang narasumber. Beliau merupakan dosen di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Haji Munyamin LCMA. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Baik, Ustadz? alhamdulillah. Saya buka masker sekalian. Iya, siap. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga keberkahan dan kesehatan selalu menemani Ustadz. Amin semuanya. Baiklah pemirsa Beranda Dakwah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Beranda Dakwah akan mengangkat sebuah tema, yaitu etika dalam menghadapi musibah. Baiklah, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk menyampaikan prolognya. Kepada Ustadz dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman tazidum tafdilan wa tashrifa. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa zaina bi akhlaqi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Beranda Dakwah dimanapun berada yang saya muliakan, pertama-tama sepantasnya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesempatan hidup, nikmat kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat ketaatan. Semoga kita senantiasa diridhoi oleh Allah dengan ketaatan yang kita lakukan, dilakukan secara ikhlas, dan diberikan kekuatan untuk mengabdi kepadanya. Amin. Selawat dan salam tentu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau, agar supaya di akhirat nanti kita bisa berjumpa dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Berbicara tentang musibah, bagaimana etika kita? Di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 22 dan 23, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Yang artinya kurang lebih demikian. Ma asabaka min musibatin, ma asaba min musibatin, tidak ada satu musibah apapun yang menimpa fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga yang menimpa terhadap diri kalian, kecuali telah ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah, sebelum Dia menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangat mudah, agar supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan yang kedua, tidak terlalu gembira terhadap apa yang kalian peroleh. Dan Allah tidak suka orang yang sombong dan orang yang membanggakan dirinya.
Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari ayat ini Allah memberikan nasihat, peringatan kepada kita. Pertama, kita harus percaya bahwa semua musibah yang terjadi itu tidak lain dan tidak bukan kecuali Allah telah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Jadi bagaimanapun orang menghindar, maka tidak mungkin lepas dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah diatur. Sehingga dalam hal ini perlu menjaga iman kita, kepercayaan kita. Iman bahwa ini sudah ketentuan Allah. Kita tidak bisa menghindar. Dan yang kedua, likaila ta'sau, supaya kalian tidak putus asa. Berduka cita boleh, sedih boleh, tapi jangan sedih berkelanjutan, tidak pernah berhenti sampai putus asa. Tidak boleh, karena hal itu adalah sifatnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang ketiga, tidak boleh sombong. Pada saat sudah selamat dari musibah itu, jangan lupa, ingat-ingat peristiwa yang kemarin. Kadang-kadang orang belum cukup setahun sudah lupa kepada Allah. Dan juga termasuk jangan sampai kita menjadi orang muslim yang baik setelah kena musibah justru berubah, tidak mau percaya lagi kepada Allah. Bahkan Allah disalah-salahkan. Nah, itu ya kira-kira yang perlu etika kita supaya jangan salah menyikapi. Iya, mungkin karena kita juga harus meningkatkan iman gitu terlebih ya Ustadz, dengan keadaan mungkin musibah-musibah yang telah melanda, karena itu semua pasti sudah menjadi ketentuan memang yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Masih berbicara seputaran tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu etika dalam menghadapi musibah. Kita juga melihat banyak sekali belakangan ini terjadi musibah yang melanda tidak jauh-jauh. Di negeri kita sendiri pun banyak ya Ustadz ya belakangan ini. Nah, mungkin berbicara mengenai itu, kita juga perlu mempelajari mungkin etikanya. Salah satunya tadi itu Ustadz sudah menyampaikan, yaitu kita harus meningkatkan keimanan bahwasannya memang musibah yang ada merupakan takdir dari Allah. Mungkin kita langsung saja berikan kesempatan kepada Ustadz untuk meneruskan tausiahnya. Silakan Ustadz. Baik, karena ini sudah ditetapkan oleh Allah, yang terkena musibah maupun yang di sekitarnya yang lepas selamat dari musibah itu, semuanya harus meningkatkan, menjaga imannya bahwa inilah kehebatannya Allah, bukan manusia yang hebat. Sehebat apapun manusia, kalau Allah sudah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Nah, oleh karena itu menjaga iman, percaya kepada keputusan Allah, itu adalah salah satu bentuk cara menjaga iman kita. Bahkan menentukan seseorang itu beriman atau tidak. Bersyukur terhadap nikmat, sabar terhadap musibah, juga redha terhadap keputusan Allah. Nah, kalau sudah redha, maka tidak boleh menggerutu. Tidak boleh ada kalimat, kenapa mesti saya kena musibah? Kenapa bukan orang lain saja? Kok saya sudah beribadah selama ini, kok saya yang kena musibah? Sepertinya dia protes di depan Allah. Bahkan paling tidak enak lagi kalau mengatakan Allah tidak adil. Kenapa mesti kita yang beriman kena musibah, yang tidak beriman enggak? Bukan itu yang dihabisi gitu ya. Nah, disitulah letak ujiannya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyampaikan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dilakukan. Siapa mau tanya Allah? Tapi yang ditanya itu adalah kalian, manusia yang akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang terjadi pada dirimu dan apa yang kamu lakukan. Apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah miliknya, terserah Allah. Dan Allah Maha Kuasa, Allah sebagai pemilik. Oleh karena itu, iman dalam hal ini, kita yakin bahwa
pasti ada hikmah di balik itu. Nah, oleh karena itu dalam petunjuk Rasulullah ada hadis yang artinya seperti ini. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah menimpakan musibah terhadap kaum itu. Dan jika kaum itu menghadapi dengan sikap ridha, maka Allah pun jadi ridha. Tapi sebaliknya, kalau kaum itu tidak ridha, maka Allah juga tidak ridha. Tinggal bagaimana sikap kita. Mau tidak mau yang paling bagus adalah musibah ini sudah terjadi, sudah terkena suatu kelompok atau kaum, maka harus diterima dengan reda. Sebab kalau tidak reda, Allah jadi murka. Nah, sehingga keyakinan itu pula, maka kita sebagai hamba Allah mengaku bahwa tidak bisa menyelamatkan diri kecuali Allah yang bisa menyelamatkan. Walaupun upaya ikhtiar selalu kita berupaya, maka kita harus berdoa. Nah, orang yang terkena musibah, dia berdoa, Allahumma indaka ihtasabtu musibati fa'ajirni minha wa awwid minha. Maksudnya gini, ya Allah, hanya kepadamu kami rela terhadap musibah ini. Jadi doanya itu orang terkena musibah harus mengungkapkan isi hati yang tulus karena meyakini bahwa ini ketetapan Allah. Kita sudah berusaha menghindar dari musibah itu, tapi kena juga musibah. Indaka ihtasabtu musibati, aku rela terhadap musibah ini, fa'ajirni minha, maka berikanlah saya pahala dari musibah ini, wa awwidni minha, dan berikan pengganti yang lebih baik. Kadang-kadang ada orang kena musibah, kebakaran rumahnya, habis begitu sebulan, 2 bulan, setahun, malah lebih bagus bangunannya. Jadi kita minta, jangan segan-segan kepada Allah memberikan pahala yang besar, pengganti yang banyak. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak terkena musibah? Yang tidak terkena musibah itu keluarga dekatnya, tetangga dekatnya, bahkan sebangsa setanah airnya yang masih jauh mendengarkan berita itu, dia juga harus berdoa. Tapi doanya dalam hati saya, jangan sampai kedengaran sama yang terkena musibah. Karena dimulai dengan Alhamdulillah. Nah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah allazi afani, maha segala puji bagi Allah yang memberikan afiat, artinya menyelamatkan dari musibah, mimma ibtalaka bihi. Alhamdulillah allazi afani mimma ibtalaka bihi. Jadi bersyukur kepada Allah terhadap terselamatkannya diri kita dari musibah yang Engkau turunkan. Afaddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan memberikan anugerah yang sangat banyak kepada kami. Tidak terkena musibah, dampaknya pun tidak cuma mendengar, tapi merasa hati terpanggil untuk memberikan bantuan. Paling tidak berdoa, kalau ada kelebihan harta silahkan. Dan inilah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, termasuk mahasiswa IAIN yang juga turut menggalang dana gitu ya, turun ke jalan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Saya kira itu. Ya. Seperti itulah etikanya jika kita mendapati musibah mungkin dalam kehidupan ini, Ustaz ya. Tidak hanya yang terkena musibah, juga ada seharusnya berdoanya gitu Ustaz ya. Tetapi yang tidak menemui musibah mungkin di waktu sekarang ini juga seharusnya juga bersyukur atas apa yang telah diberikan ketetapan tersebut. Ya, mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi tausiahnya tentunya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut ini kita akan kembali lagi tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Sebelum kita lanjutkan tausiah kita pada kesempatan kali ini, kami ingatkan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz, dapat langsung menghubungi kita di nomor 0813 4885 4887. Baiklah, langsung saja kita persilahkan Ustadz untuk melanjutkan tausiahnya. Baik. Percaya atau beriman kepada Allah atas segala keputusan terkait dengan musibah yang menimpa hambanya bukanlah sengaja Allah untuk menyiksa hambanya, tetapi di balik itu ada pahala yang dijanjikan oleh Allah
tergantung dari musibahnya. Semakin besar musibah, tentu semakin besar pahalanya. Al-ajru ala qadri masyaqqah, kata Rasulullah. Pahala itu tergantung dari kesulitan suatu pekerjaan, dan beratnya suatu musibah tentu akan semakin berat timbangan pahalanya. Oleh karena itu, Rasulullah dalam petunjuk beliau, hatta syauka, sampai duri yang mengenai kaki orang beriman itu disiapkan pahala sekaligus juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ada hikmah di balik itu. Kita sebagai makhluk Allah, manusia, diuji keimanan kita agar supaya iman dalam kondisi seperti ini adalah tentu menggerakkan hati kita semakin dekat kepada Allah. Nah, sehingga salah satu sikap etika kita pada saat tertimpa musibah, beristirja kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, orang beristirja kepada Allah akan dijanjikan oleh Allah, ulaika alaihim salawatu mir rabbi. Mereka itu akan mendapat keberkahan yang sempurna dari Tuhan mereka. Satu. Yang kedua, warahmah, mendapat rahmat, kasih sayang dari Allah. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu akan mendapat petunjuk. Petunjuk selamat dunia, bahagia di akhirat. Nah, sehingga ada 5 kelompok orang yang termasuk mati syahid. Pertama, dalam petunjuk Rasulullah, orang terkena wabah penyakit atau terkena sakit perut, meninggal dunia, termasuk ibu-ibu yang hamil meninggal dunia, tenggelam atau tertimpa bangunan, dan yang terakhir kata beliau adalah orang mati syahid dalam medan perang. Nah, tentu mati syahid ini adalah dianggap dalam bahasa agama itu mati syahid yang besar. Tapi yang selain itu, yang 4 adalah mati syahid kecil. Yang jelas, apa yang menimpa saudara kita tidak jauh. Ada yang tenggelam, ada yang tertimpa bangunan, ada yang mungkin mati kelaparan karena bantuan tidak bisa sampai, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga dengan iman yang kuat ini, maka etika selanjutnya adalah likaila ta'saw, supaya kamu tidak bersedih. Jangan bersedih, sebab kesedihan yang tidak pernah berhenti itu tidak akan mengembalikan apa yang telah lewat, apa yang telah luput. Musibah, kalau dihadapi dengan kesedihan yang tidak berhenti, semakin menjadi musibah yang besar. Putus asa bukan sikap sebagai orang beriman. Dan putus asa itu adalah sikap orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Jadi tentunya juga kita selain harus beriman, tentunya juga kita setelah itu juga tidak boleh melakukan atau menanamkan sikap putus asa itu, Ustaz ya tadi itu. Jadi kita harus tetap percaya bahwasannya apa yang sudah menjadi takdir atau ketetapan Allah, melainkan itu semua harus kita jalani dengan penuh rasa ikhlas. Jadi, mungkin sabar. Tidak putus asa, tidak bersedih, tentu harus diobati dengan sikap sabar. Enak ngomongnya sabar kalau nggak kena musibah. Benar-benar. Makanya dari awal setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi selalu dikembalikan kepada Allah, agar supaya pada saat menghadapi musibah itu, termasuk musibah yang besar, tidak pernah goyang akidahnya, imannya kepada Allah, dan kesabarannya semakin diberikan kekuatan oleh Allah. Iya, malah akhirnya menjadi sebuah pahala, Ustadz ya, kalau kita sudah berhasil untuk melewatinya. Baiklah pemirsa, kami ingatkan lagi buat pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ustadz, dapat menghubungi kita langsung di nomor 0813 4885 4887. Tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Setelah tadi kita berikan kesempatan kepada pemirsa untuk memberikan pertanyaannya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui nomor yang telah kita sediakan. Langsung saja mungkin saya bacakan, Ustadz ya. Ini ada masuk pertanyaan dari nomor 0831 4146 sekian. Ini atas nama Krishna. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa Allah memberikan musibah
padahal Allah Maha Pengasih nih katanya. Begitu. Mungkin silahkan dijawab Ustaz. Kalau perlu dikasih pertanyaan yang ekstrim, kenapa mesti saya yang kena? Iya, benar-benar. Bukan orang lain aja gitu. Iya Ustaz. Padahal disambut juga untuk orang lain. Ya itulah, karena dunia ini, hidup ini bukan milik kita. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bil khairi wasyarr, dengan kebaikan dan keburukan, dengan nikmat dengan musibah. Nah, bagaimana sikapnya kalau dapat nikmat? Bagaimana sikapnya kalau dapat musibah? Anak kecil itu kalau ketawa terus nggak pernah nangis, bahaya. Apalagi sejak lahir langsung ketawa. Dipertanyakan Ustaz. Dipertanyakan ini bahaya atau tuyul. Nah, oleh karena itu ada tangis, ada ketawa. Tetapi pada saat dikatakan Allah Maha Pengasih, Ar-Rahman, sifat Allah kan bukan cuma Rahman, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Mujbir. Jadi Allah bisa menurunkan suatu musibah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa memaksa seseorang, tidak ada yang bisa mengelak. Sikap Allah Jabbar, matahari nggak pernah hari ini mengelak, saya nggak mau terbit hari ini. Tapi pada suatu saat Allah akan ngatur matahari terbit sebaliknya gitu ya, dari timur menjadi ke barat. Nah, dan itulah kekuasaan Allah. Nah, lalu kalau tadi saya katakan dari awal, kenapa mesti saya kena musibah? Itulah ujiannya dikehendaki oleh Allah. Jadi musibah itu ibaratnya anak kecil yang selama ini disukai oleh seorang ibu yang Maha Pengasih, tapi tidak pernah melihat anak itu menangis. Padahal ibu senang juga kalau melihat anaknya menangis, asal jangan menangis terus. Bingung lagi kalau ibu melihat anaknya menangis terus. Ini anak kok tidak pernah menangis, ketawa terus. Akhirnya dicoba, dicubit. Begitu dicubit dan dia menangis, langsung dipeluk anak itu. Dan situlah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa pada saat hambanya terkena musibah dan dia beristirja kepada Allah, menumbuhkan keyakinan, bahkan dia reda, disitulah dipeluk oleh Allah dengan apa tadi? Keberkahan sempurna dari Tuhan. Warahmah, diberikan kasih sayang, pahalanya itu luar biasa nanti di akhirat diberikan. Seandainya bisa kembali ke dunia, kalau gitu kembali lagi ke dunia kena musibah lagi deh. Tapi kan tidak bisa lagi ditarik. Yang ketiga adalah mendapat petunjuk. Inilah cara hidup yang benar, petunjuk dari Allah. Kalau terkena musibah, jangan coba-coba keluhan itu berlanjut terus, mengomel terus, sepertinya kita nggak punya Tuhan. Maka orang-orang yang dekat sama Allah, yang disebut dengan istilah sufi, justru kalau tidak terkena musibah, dia menangis di depan Allah. Ya Allah, jangan-jangan engkau sudah lupa sama saya. Gitu. Seperti kalau seorang ibu yang menimang anaknya, dia kepingin anak itu sekali-kali menangis, tapi tidak bisa menangis, dicubit, tapi cubitan itu tidak melukai. Cubitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada yang meninggal, tapi meninggalnya itu kalau dia terima dengan reda, mati syahid ya. Walaupun syahidnya bukan syahid besar, syahid kecil. Reda kepada Allah, Allah justru reda. Terus yang tidak terkena musibah atau keluarganya, dia sabar menghadapi itu juga disiapkan oleh Allah pahala yang besar. Allah sangat suka seperti itu. Nah, pertanyaannya, kita mau reda atau diridai Allah atau tidak? Jadi kenapa harus ada musibah ini? Inilah namanya panggung dunia, disiapkan untuk musibah itu supaya manusia cerdas menghadapinya. Etikanya harus ada. Ya, jadi dengan adanya musibah itu dapat kita maknai untuk kita mengkonversinya menjadi sebuah keridhaan dari Allah juga, Ustadz, seperti itu ya. Harus. Iya. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan lagi yang masuk, Ustadz, dari nomor 0813 4637 sekian. Ini dari Aulia. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi pandangan orang yang banyak memaknai musibah yang terjadi belakangan ini sebagai tanda dekatnya kiamat nih terjadi, Ustadz, seperti itu. Tanda dekat kiamat itu dalam petunjuk Rasulullah sudah banyak anak-anak yang durhaka sama orang tua. Nah, itu salah satunya. Artinya diperintah oleh anaknya, orang tua bahkan sudah kesal kalau punya anak. Di barat itu sudah boleh banyak yang begitu.
Kalau punya anak 2 cukup katanya. Kenapa nggak mau banyak? Nggak tahan menghadapi anak sekarang. Nah, nauzubillah ya. Banyak maksiat. Nah, itu juga tanda kiamat. Kalau persoalan tanda banyak musibah, saya kira musibah banjir juga pada zaman Nabi Nuh pernah terjadi. Ya, luar biasa angin topan, bahkan lebih hebat gunung langsung naik ke atas di kaumnya Nabi Lut ya. Langsung kena musibah seperti itu. Karun langsung masuk terbelah, bumi langsung masuk ke dalam gitu ya. Jadi sebenarnya musibah-musibah seperti ini sudah ada dari kaum-kaum sebelumnya, bahkan lebih berat, lebih dahsyat lagi. Nah lalu apakah ini sudah tanda dekat kiamat? Nah, kalau kiamat pastilah dekat, nggak mungkin jauh. Karena itu ada batas terakhir nanti. Tapi dibandingkan dengan kiamat, saya kira sangat jauh. Ini masih bisa disyuting, masih bisa ditangkap kamera. Tapi kalau sudah kiamat beneran nanti, ibu-ibu yang sedang hamil belum waktunya sudah keluar semua. Jangankan ibu yang hamil, orang-orang di dalam kubur bangkit semua nanti. Itu kalau sudah kiamat. Jadi ini peringatan bagi kita semua bahwa satu, sehebat apapun manusia, dia tidak akan hebat di depan Allah kalau Allah sudah berkehendak. Kekuasaan yang digembar-gemborkan sebagai kerajaannya itu akan hilang. Jangankan itu, ada musibah yang sebenarnya kiamat yang paling berbahaya pada diri manusia. Apa itu? Kematian. Dia tidak kiamat, tapi kalau kita sudah mati, sudah kiamat besar. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kita kira begitu. Nah, makanya kita harus ingat kematian, bahwa tidak lama lagi juga kita akan mati. Entah itu jatuh dari pesawat atau dari wallahu alam. Tapi kita memohon kepada Allah, kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindari musibah-musibah itu sebagai ikhtiar kita. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih. Saya rasa juga sudah terjawab semua pertanyaan yang telah disampaikan oleh para pemirsa kita yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Tidak terasa kita telah berada di penghujung perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, dan mungkin kita akan mendengarkan sedikit kesimpulan serta nanti kita mohon kepada Ustadz untuk membacakan doa juga tentunya di segmen terakhir ini. Mungkin langsung saja kepada Ustadz, dipersilahkan. Baik, pemirsa Beranda Dakwah dimanapun berada yang saya hormati, yang saya muliakan. Ternyata musibah siapapun di dunia ini pasti pernah terkena. Sekecil apapun, kata Allah, itu adalah ketetapan saya. Sudah ditulis sebelum kita lahir, maka kita harus siap menjalaninya. Satu, dengan iman percaya kepada Allah, tidak boleh mengeluh, dan itu tentu bukan sekedar ucapan begitu saja, harus latihan. Latihannya gimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidupku karena Allah. Kalau hidupku tidak selalu bersandar kepada Allah, bagaimana mungkin musibah kalau dihadapi nanti selalu berserah diri kepada Allah. Yang kecil kita berusaha sabar, musibahnya yang kecil, tidak boleh mengeluh, supaya nanti kalau dapat musibah yang besar sudah mahir gitu ya. Nah, selanjutnya dalam menghadapi musibah ini maka perlu ada istiqamah, keteguhan hati. Nggak boleh goyang, dengan arti bahwa antara nikmat sudah ada senjatanya. Syukur. Kalau musibah sudah ada senjatanya, sabar. Dan seluruh ketentuan itu, satu lagi kita harus ridha. Dan Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian beriman? Kaget sahabat-sahabat. Kok kita ini ditanya apakah beriman? Maka sejak dulu kita sudah beriman. Menyatakan di depan Rasulullah. Akhirnya Umar mengatakan, iya kami beriman. Memberanikan diri mengatakan kami beriman. Kata Rasulullah, apa tanda imanmu?
nashkuru 'alan na'ama wa nasbiru 'alal bala wa narda bil qada. Ada 3. Bersyukur terhadap nikmat, bersabar terhadap bala, ujian, bencana, dan juga reda terhadap keputusan Allah. Kata Rasulullah, kalian beriman. Baru dikatakan beriman kalau memiliki sikap, 3 sikap itu. Nah, oleh karena itu saya teringat dengan satu syair orang Arab, kun rajulan kaddaras, jadilah kamu seperti gigi, yarsu makanau, kokoh di tempatnya, ya, kuat melakukan tugasnya sebagai gigi, lihat maga untuk mengunyah. Untuk mengunyah apa? Lihat maga untuk mengunyah makanan yang masuk. Apakah itu khulwun atau murrun, apakah itu manis atau pahit. Tidak pernah membedakan. Nah, kalau kau mampu menghadapi seperti ini, itu yang disebut oleh sikap orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu tidak bisa membedakan mana nikmat, mana musibah. Pokoknya dihadapi dengan penuh keridhaan. Pada saat menghadapi nikmat, justru kadang-kadang dia sangat gelisah. Karena kenapa? Justru takut kalau nikmat itu nanti khawatir belum tentu bisa membawa kepada ketaatan. Jangan-jangan disalahgunakan nikmat itu. Itu yang paling ditakuti. Tapi kalau musibah, ini juga yang paling ditakuti kalau dia tidak dekat kepada Allah. Dia justru gembira kalau dapat musibah. Makanya sikapnya apa? Ini makamnya memang beda ya. Kena musibah, alhamdulillah. Kena nikmat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbalik. Karena kenapa? Begitulah sikapnya dalam menghadapi hidup ini. Dia takut kalau Allah tidak pernah memberikan musibah sama dia, sepertinya Allah tidak suka sama dia. Nah, oleh karena itu dia khawatirkan, bahkan bertanya, jangan-jangan Allah sudah nggak suka sama saya. Kenapa? Karena musibahnya nggak pernah datang lagi. Nah, itu makam orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita sebagai saudara sebangsa setanah air tentu selalu mendoakan saudara kita yang terkena musibah, bukan hanya mendoakan tetapi memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita agar supaya meringankan beban mereka. Untuk itu mari kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesabaran terhadap keluarga dan saudara kami yang terkena musibah, dan saudara kami yang telah berpulang ke rahmatullah. Ampunilah dosa mereka ya Allah, dan berikanlah pahala dan kasih sayang-Mu di alam kuburnya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami umat Nabi Muhammad SAW dari bala dan bencana, dan berikanlah pahala dan pengganti yang lebih baik. Sabbit qulubana ya Allah, kuatkan hati kami ya Allah. Jadikan hidup kami ya Allah senantiasa taat kepadamu dan menjadi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, kami ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya yang telah memberikan kita tausiah pada kesempatan kali ini. Semoga nanti kita dapat berkumpul lagi di lain waktu, tentunya di keadaan yang lebih baik lagi Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para pemirsa Beranda Dakwah dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap menyaksikan program Beranda Dakwah setiap hari Rabu pukul 16 WITA hanya di Tepian TV Samarinda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.